Kemudian di tanggal 27 Oktober 2024, 16.45 ya. Ingat ya. Di 27 Oktober 2024 pukul 16.45, Reza Gladys menerima video call dari saksi Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang dan agar saksi Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekkan saksi Reza Gladys, serta saksi Oki Pratama menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza apabila saksi Reza tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jadi kenapa kemarin saya terus mendengung-dengungkan peristiwa 27 Oktober harus diungkap? Karena di sini mulainya. Ya, di peristiwa 27 Oktober adanya pembicaraan antara klien kami dengan saksi Oki Pratama yang dimana klien kami itu dianjurkan oleh saksi Dr. Oki Pratama untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani, kalau tidak Nikita Mirzani yang sekarang sebagai terdakwa akan terus menjelek-jelekan produk klien kami. Nah, di sini mulai peristiwanya, ya. Kemudian di tanggal yang sama, di pukul 16.59, ya tadi 16.45 ya, saksi Reza, ya klien kami mengirim pesan WA kepada saksi Oki Pratama dengan isi pesan, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira, ya. Klien kami menyampaikan pesan itu karena sebelumnya di pukul 16.45 ya, saksi Dr. Oki Pratama menyuruh agar klien kami menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang, kemudian menjumpainya agar terdakwa Nikita Mirzani tidak secara terus-menerus menjelekkan produk klien kami. Sehingga kemudian lanjutannya akhirnya klien kami pada pukul 16.59 mengirim pesan WhatsApp mengatakan kepada Dr. Oki Pratama sebagai saksi, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga. Begitulah kira-kira pesan isi WhatsApp dari klien kami kepada saksi Dr. Oki Pratama. Lanjutannya saksi Oki Pratama menyatakan dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Oke? Lanjutannya di pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone terdakwa Ismail Marzuki. Kemudian menyatakan dalam pesan itu, Teteh, lewat mail ya, finalnya Niki bilang pasti dulu, baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Jangan dadakan juga. Nah, peristiwa 18.14 ini adalah lanjutan dari peristiwa 16.45 sebelumnya. Yang dimana bahwa saksi Dr. Oki Pratama menyuruh klien kami untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan kemudian berjumpa dengan saksi terdakwa Nikita Mirzani, ya. Itu dimulai dari 16.45. Nah, kemudian pada pukul 20.11 saksi Reza Gladys, itu klien kami, melakukan video call dengan saksi Oki Pratama, ya, yang pada intinya saksi Oki Pratama menyatakan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui saksi Nikita supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glafidsya. Nah, jadi ini peristiwa awalnya, ya. Jadi untuk lanjutannya tanggal 3 November dan 13 November belum selesai kami catat-catat, oret-oret, karena kan kami harus mengumpulkan dari
data yang kami lihat dari persidangan 24 Juni dan beberapa potongan-potongan video yang kami lihat di media seperti itu. Jadi yang perlu kami tegaskan bahwa yang bisa kami sampaikan pada saat ini hanya peristiwa mulai 9 Oktober 2024 sampai dengan peristiwa 27 Oktober 2024 mulai pukul 16.59, 18.14, 20.13. Yang pada intinya adalah di peristiwa 27 Oktober bahwa klien kami itu tidak ada mau bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Tetapi disarankan oleh rekan sejawatnya yang kemudian menyatakan bahwa kalau sudah disumpal mulutnya, maka terdakwa Nikita Mirzani tidak akan menjelek-jelekkan atau tidak akan menghajar produk klien kami. Seperti itu peristiwa awalnya. Ya, ini perlu kami tegaskan. Karena apa? Karena sebelumnya kan kemarin saya sampaikan, pada saat nanti dalam persidangan perdana tanggal 24 Juni, kan saya berdoa agar seluruh peserta yang hadir dalam persidangan diberikan Tuhan ya pendengaran yang tajam, kemudian otak yang cerdas untuk mendengarkan hasil dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, kami sementara hanya bisa mengoret-oret dalam tulisan seperti ini karena belum mendapatkan dakwaan yang resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi kami sudah bermohon ya seperti itu. Nah, kemudian terhadap apa yang disampaikan oleh rekan sejawat kami, Bang Fahmi Bahmid ya, tentang persoalan 369 adalah merupakan tentang dugaan pencemaran nama baik. Saya tidak mau berkomentar di situ ya, karena kan kami sesama rekan sejawat harus berperilaku patut dan wajar sebagaimana Undang-Undang Advokat pasal 6 huruf B. Tetapi ya ini hanya saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini kepada ya ini untuk kepada adik-adik mahasiswa ya yang semester 5 dan semester 6 Fakultas Hukum. Ya, bukan kepada rekan sejawat kami siapapun, bukan. Hanya kepada adik-adik mahasiswa semester 5 dan semester 6 Fakultas Hukum. Ya, saya perlihatkan di ini KUHP dan KUHP Perdata ya, saya beli baru karena saya juga takut saya salah gitu loh. Mantu ada perubahan ya. Ini KUHP dan KUHP dan KUHP Perdata yang baru saya beli. Ya, ini saya tunjukkan di bab 23. Ya, tolong direkod ya. Di bab 23 ya, jelas ya. Di bab 23 itu dijelaskan adalah pemerasan dan pengancaman. Diatur di dalam pasal 368 dan pasal 369. Ya, ini hanya untuk adik-adik mahasiswa semester 5 dan semester 6 Fakultas Hukum ya seluruh Indonesia. Ya, bukan kepada rekan-rekan sejawat kami ya. Nanti saya disomasi lagi. Ini bukan kepada rekan-rekan sejawat kami, tapi hanya kepada mahasiswa. Bahwa bab 23 di KUHP kita disebutkan pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya. Jadi artinya sampai dengan sekarang saya sudah membeli buku KUHP dan KUHP yang baru juga, belum ada perubahannya tentang pasal 369. Saya pikir demikian, Mbak Ira, untuk sementara yang perlu saya sampaikan. Silakan lanjut. Bang, Niki juga menyampaikan sebenarnya pembacaan dakwaan ini lebih tepat ditujukan untuk doktif. Sedangkan Bang Biri juga sebelumnya sudah bilang kalau ini tuh semuanya sebenarnya serangkaian memang melibatkan doktif juga Dokter Oki. Baik. Jadi dapat kami jelaskan begini, Pak Ira. Kami tidak dalam kesempatan ini kami tidak mau menyebutkan langsung kepada personalnya ya. Tetapi agar tidak kami salah dan tidak keliru lagi, kami juga secara teliti mencoba untuk menuliskan pendapat dari rekan sejawat kami ya, Bang Fahmi, di media beberapa waktu yang lalu. Saat itu rekan sejawat kami ada menyatakan seperti ini. Mohon maaf ya kalau salah, kalau keliru mohon maaf ya, nanti tolong dikoreksi. Beliau ya rekan sejawat kami mengatakan di media tentang pendapatnya disebutkan begini.
kejanggalan buat Niki. Semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain. Tetapi kenapa ada di dakwaan dia? Ada peristiwa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi ada di dakwaan Niki. Seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Saya berterima kasih kepada Bang Fahmi karena telah setuju dengan pendapat kami beberapa waktu yang lalu yang sering kami nyatakan. Ya, artinya pernyataan Bang Fahmi ini menurut kami adalah mendukung pernyataan kami beberapa waktu lalu yang kami sampaikan sering di beberapa kesempatan. Karena kami menduga kuat bahwa terdakwa Nikita ini bukan orang yang bertanggung jawab utama. Tetapi terserah, ya kami menyampaikan terserah, silakan ya kalau mau pasang badan ya monggo. Tapi kalau misalkan untuk mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, ya silakan juga itu akan dapat memperingan nanti ya. Kami harap seperti itu. Ya tapi yakin dan percayalah ya, saking percaya bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak hanya terkait dari keterangan dari klien kami sebagai pelapor atau saksi-saksi yang dihadirkan klien kami, tetapi lebih ya perbuatan-perbuatan yang disampaikan dalam dakwaan tersebut menurut kami itu lebih kepada hasil forensik lab Dir Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan hasil ekstraksi keempat handphone orang yang diperiksa ya dengan inisial O, inisial NM, inisial IM dan inisial S ya. Jadi jaksa itu sebagaimana pasal 143 KUHP itu harus cermat. Dia akan mendetail dan tidak boleh mengarang-arang membuat dakwaannya. Dia akan mengadopsi dari pembuktian-pembuktian yang lainnya. Ya salah satunya adalah hasil ekstraksi keempat handphone yang saya sampaikan tadi. Ya saya pikir demikian Mbak Ira ya. Jadi kalau kemudian Bang Fahmi menyatakan bahwa seperti itu, ya berarti Bang Fahmi telah mendukung pernyataan kami selama ini yang menyatakan bahwa NM itu bukan penanggung jawab utama. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Fahmi telah melihat dengan secara terang benderang. Demikian Mbak Ira. Baik, jadi terhadap itu kami juga mendengar ini dari pernyataan dari rekan sejawat kami dari penasihat hukum terdakwa, karena penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa tentang dakwaan yang disampaikan jaksa itu adalah bukan tentang pemerasan, tetapi tentang pencemaran nama baik, seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak mau berandai-andai. Ya, ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini. Di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, ini jelas ya. Pemerasan dan pengancaman ya. Artinya kalau kemudian rekan sejawat kami menyatakan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal pencemar nama baik, ya saya berharap ini dihapus dulu. Ya bab 23, ya pasal 369 dihapus dulu ini. Yang mengatakan bahwa bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 368 dan 369. Nah, kalau sudah dihapus ini, ya wajar dong klien kami meminta maaf. Kenapa? Karena ini rupanya KUHP-nya yang salah. Kan begitu, berarti rekan sejawat kami yang benar gitu loh. Nah, tapi
kalau kemudian KUHP yang benar, ya, kalau KUHP-nya yang benar, pasal 369-nya tentang pemerasan pengancaman, ya nantilah tunggu Lebaran, ya. Klien kami saling memaafkan, di situ kan Hari Raya Idul Fitri, ya, tetapi tidak juga menghapus proses hukum soal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh klien kami, seperti itu. Niki juga mengajukan penangguhan penahanan, Bang. Ini wajar dilakukan, Bang, atau gimana respon dari Dr. Reza Gladys? Ya, jadi klien kami ini kan sering kami sampaikan itu memahami hukum acara, ya. Jadi setiap tersangka, ya, dan terdakwa itu harus dilekatkan di dia itu adalah asas presumption of innocence, ya, praduga tak bersalah, dan itu merupakan hak setiap warga negara yang dilekatkan pada dirinya sebagai tersangka maupun terdakwa. Ya, tapi kalau kemudian itu adalah merupakan kewenangan hakim sebagaimana Undang-Undang 4829, ya nanti silakan majelis hakim yang memutuskan terhadap permohonan itu. Saya pikir demikian aja. Jadi nggak terlampau, kami tidak mau berkomentar terlampau jauh terhadap itu, ya. Demikian. Bang, berarti untuk soal permintaan maaf sendiri akan seperti apa, Bang? Akan ada ucapan permohonan maaf? Karena kan kalau dari pihak Bang Fahmi minta 7 kali 24 jam ya, Bang? Oh iya, jadi sekarang udah 5 kali 24 jam ya, keluar ini ya. Jadi kami akan meminta maaf kalau di bab 23 tentang pasal 369 di KUHP ini dihapus. Ya, kami akan minta maaf. Nah, tolong ini direkod, ya. Ini KUHP, ya, KUHP dan KUH Perdata. Ini saya beli baru semalam ini supaya saya takut ada perubahan. Jadi tolong ini dilihat. Kalau ini dirubah, pasti kami minta maaf. Tapi kalau ini tidak dirubah, ya ini benar. Berarti dakwaan jaksa itu benar tentang adanya pemerasan dan pengancaman sebagaimana pasal 369. Yang artinya pasal 369 itu bukan pasal pencemaran nama baik. Jadi pikir demikian. Nggak lagi? Oke, satu lagi yang perlu saya tambahi. Yang perlu saya tambahkan adalah tentang adanya pernyataan terdakwa Nikita Mirzani bahwa BAP klien kami itu diperbaiki, ya, 3 kali gitu. Kalau itu benar, ya, saya perlu jelaskan. Setelah laporan klien kami ini dalam proses lidik digelar perkarakan dan kemudian naik sidik, maka klien kami pertama sekali dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses BAP. Itu pertama, ya, kalau tidak salah saya itu Januari itu. Nah, kemudian terhadap keterangan terdakwa Nikita mungkin ada disampaikan tentang produk klien kami yang berbahaya dan sebagainya, maka kemudian, ya, kalau tidak salah saya salah, itu Maret kembali klien kami dipanggil lagi untuk di BAP, ya, dan di situ murni klien kami itu dimintai keterangan terhadap produknya, ya, sebagaimana tentang keterangan terdakwa Nikita Mirzani. Ya, jadi klien kami saat itu, ya, di BAP kedua kali dimintai keterangan tentang legalitas, ya, produk klien kami, dan klien kami menyampaikan semua tentang legalitasnya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 dan berikut dengan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2002, dan itu clear, nggak masalah, ya. Nah, yang ketiga, bahwa klien kami kalau nggak salah itu sekitar April, ya, itu dipanggil lagi oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagaimana petunjuk jaksa yang dituangkan dalam kode P19, ya. Jadi benar, ya, jadi benar bahwa klien kami itu di BAP 3 kali gitu loh. Nah, di BAP 3 kalinya klien kami itu kan ketentuan mekanisme hukum. Ya, tapi di BAP yang kedua, klien kami itu dimintai keterangan terhadap mungkin, ya,
keterangan Nikita Mirzani menyatakan bahwa produk klien kami ini berbahaya. Di BAP kedua itu dijelaskan. Dan ternyata memang nggak ada masalah terhadap produk klien kami gitu loh. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa klien kami di BAP 3 kali dan kemudian diperbaiki, bukan diperbaiki, itu keliru. Tetapi memang penyidik terus memanggil klien kami untuk diminta 3 kali BAP berdasarkan ketentuan hukum. Pertama berdasarkan BAP karena setelah naik sidik, kedua di BAP kembali terkait tentang produknya karena mungkin ada keterangan dari terdakwa Nikita Mirzani, ketiga terkait tentang pemanggilan untuk diminta keterangan dengan kode P19 dari jaksa penuntut umum. Ya, seperti itu ya. Oke, yang lain? Bang, satu lagi Bang, maaf tadi sempat error juga, sempat error Zoom-nya. Tadi kan dakwaan ini sebenarnya ditujukan untuk Doktif Bang, tapi kenapa Nikita Mirzani yang sama Ismail yang ditahan dan menjalani persidangan? Berarti secara tidak langsung juga Abang setuju dengan statementnya Fahmi juga dong Bang? Baik, jadi begini. Dalam beberapa kesempatan sebelum ini dilimpahkan dalam persidangan tanggal 24 Juni, kami kan sudah sering menyatakan bahwa adanya beberapa peristiwa yang dihilangkan, ya menurut kami yang dihilangkan dalam proses penyidikan sehingga kemudian adanya penetapan tersangka. Sehingga kemudian kami kan ingin agar ini semua dibuka melalui gelar perkara khusus. Dan kalau kemudian Bang Fahmi kemarin rekan sejawat kami menyatakan, ya saya ulangi ya, saya juga harus hati-hati sekarang. Setiap pernyataan beliau itu kan saya catat juga gitu. Beliau menyatakan begini, kejanggalan buat Niki sesuai yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain. Tetapi kenapa ada di dakwaan dia? Ada peristiwa yang dilakukan oleh orang lain tapi ada di dakwaan Niki. Seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Nah, saya tulis ini supaya nggak salah gitu. Nah, dan terhadap ini ya saya berterima kasih kepada rekan senior kami Bang Fahmi karena telah menguatkan pernyataan kami beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi kami kembalikan juga kepada rekan sejawat kami ya terhadap itu ya silakanlah pembelaan terhadap kedudukan hukum klien Bang Fahmi. Dan kami juga ya sudah akan bersuara terus terkait apa yang dinyatakan Bang Fahmi. Kenapa? Karena klien kami itu melaporkan bukan hanya terhadap 2 orang, ya seperti itu. Bang, soal reaksi Niki sendiri setelah sidang kan marah-marah ya Bang. Terus dalam keterangannya juga bilang kalau ada pernyataan dari rekaman suara itu dipotong-potong. Gimana Bang? Menanggapi. Baik. Terhadap sikap dari terdakwa Nikita Mirzani yang marah-marah, sesuai dengan pengalaman kami ya dalam pendampingan ya karena kami kan tidak selamanya dalam pendampingan sebagai pelapor gitu. Itu hal yang wajar ya, itu hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena ada hal-hal yang menurut kami yang menurut dugaan kami yang menurut ini kami kalau berkaca kepada klien kami yang lain ya, pada saat kami melakukan pendampingan klien kami sebagai terdakwa, ya sering seperti itu. Agak gelisah, agak panik dan ketakutan. Kenapa? Karena klien kami itu merasa bahwa kenapa ini ketahuan gitu loh. Nah itu biasa. Jadi klien kami juga biasa ya mengalami seperti itu ya pada saat kami melakukan pendampingan klien kami sebagai terdakwa. Ya ini di Medan loh, di Medan ya, bukan di Jakarta. Seperti itu. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Jadi saya pikir tidak perlu dilebihkan seperti itu. Tapi yang dalam pernyataannya kan kata ada juga yang rekaman suara yang dipotong-potong gitu Bang, gimana mungkin? Ya, jadi begini. Di dalam pasal 143 KUHP ya, itu jaksa penuntut umum itu harus menguraikan dakwaannya secara tegas dan cermat. Ya. Kalau semua dituliskan, saya pikir nanti kita bisa menginap di pengadilan itu. Ya karena apa? Itu kan panjang. Apa yang kami sampaikan juga ya menurut bukti rekaman dan kemudian keterangan saksi dan sebagainya itu juga banyak gitu loh. Dan terlebih bahwa
saya lihat jaksa penuntut umum itu lebih konsentrasi kepada hasil lab forensik dan ekstraksi terhadap keempat handphone O, S, NM, dan IM. Saya pikir di situ kuncinya gitu loh. Tapi terhadap keterangan dan keterangan klien kami sebagai pelaporan saksi yang lain itu memang agak sedikit belum semua disampaikan. Tetapi kami lihat konsentrasi jaksa ini lebih kepada hasil ekstraksi keempat handphone itu. Karena selama ini kan kami tidak mengetahui, dan ternyata setelah dibacakan dalam dakwaan dan kami tulis-tulis, kami oret-oret ya berdasarkan pengamatan kami dalam persidangan dan media. Wah, ini ada informasi yang baru dan ini yang kami tidak ketahui selama ini. Tapi dugaan kami seperti itu, ya. Jadi jangan dianggap bahwa jaksa itu memihak dan sebagainya. Tidak. Saya pikir jaksa itu pasti lebih kepada sebuah ketentuan-ketentuan hukum untuk membuat dakwaannya seperti itu. Yang lain? Cukup ya. Jadi untuk apa? Untuk itu kan ada lanjutannya. Saya belum oret-oret seperti ini. Untuk lanjutannya tanggal ya yang dalam dakwaan tanggal keterangan tanggal 3 November, 13 November, lanjutannya dan 14 November nanti mungkin besok lusa saya lanjutkan ya, karena kan kami belum mendapatkan dakwaan lengkap dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kami sudah memohonkan ya, mudah-mudahan dalam minggu ini kami mendapatkan secara resmi. Ini sementara kami hanya bisa coret-coret aja, tulis-tulis saja berdasarkan pengamatan kami pada saat persidangan dan berdasarkan potongan-potongan video di beberapa media ya, seperti itu. Jadi untuk berikutnya saya akan jelaskan tentang dakwaan jaksa penuntut umum terhadap peristiwa 3 November, kemudian 13 November dan 14 November ya. Demikian ya rekan-rekan media ya.